Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan moda transportasi diperbolehkan lagi mengangkut penumpang keluar daerah. Hal itu disampaikan saat menggelar rapat kerja virtual bersama Komisi 5 DPR Rabu pagi. Menhub menekankan hal itu bukan merupakan relaksasi atau kelonggaran peraturan Menteri 2020 tentang larangan mudik. Menurut Budi Karya, moda transportasi boleh digunakan tetapi bukan untuk keperluan mudik lebaran, melainkan hanya untuk kepentingan pekerjaan, tugas negara, dan pengiriman logistik. PNBP akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria tertentu. Nanti PNBP bersama Kementerian Kesehatan bisa menentukan dan itu bisa dilakukan. Jadi rekan-rekan kita yang dari Pengumuman angkutan penumpang yang kembali diizinkan beroperasi ini disambut baik oleh sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Bahkan ada pula yang berharap kunjungan dinas ke daerah diperbolehkan membawa anggota keluarga. Meski begitu, mereka meminta dilakukan tes COVID-19 sebelum berangkat ke daerah tujuan. Nah, kemudian selanjutnya Pak, kita juga gembira tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa ada ruang-ruang bagi kita para petugas negara, pejabat negara, baik itu bapak-bapak sekalian maupun kami DPR, karena kita sama-sama punya tugas konstitusi ke masyarakat. Akan tetapi mungkin saran kami Pak, bahwa itu pun harus kita perketat benar-benar. Kita juga perlu ada jaminan bahwa sebelum keberangkatan sebaiknya kita melakukan tes COVID saat itu. Supaya benar-benar ada jaminan kita berangkat dalam keadaan sehat dan kita berangkat tidak terinfeksi COVID-19 itu. Ini apakah anggota ini bisa membawa keluarga? Karena kadang-kadang anggota ini kalau dia dinas itu keluarganya mau ngikut. Nah ini perlu ditanggapi juga nih. Kalau bisa ya, dan juga apakah ini perlu menunjukkan kita punya surat perjalanan dinas atau cukup dengan kartu tanda anggota saja? Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya mengkritisi rencana Menhub. Aturan baru dari Kemenhub justru akan menciptakan kerumunan baru di daerah tujuan mudik. Dengan adanya kelonggaran mudik, orang tidak merasa itu longgar, itu betul-betul akan semakin terbuka. Dan saya kira yang akan kena dampak itu adalah daerah-daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang memang melakukan PSBB. Di daerah yang sekarang sudah melakukan PSBB saja, kerumunan masih banyak terjadi. Apalagi nanti kalau mudik itu dilonggarkan dan masyarakat pasti akan berbondong-bondong untuk melakukan mudik. Sebelumnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dikeluarkan pemerintah untuk mengatur pengendalian transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian untuk mudik di tengah pandemi virus corona. Dalam aturan tersebut, larangan mudik untuk kereta api dimulai 24 April hingga 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020. Tim Liputan, CNN Indonesia.